Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ibu mau bertanya, kalau kita bangun kesiangan, ini jam 6 nih ceritanya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat jam 6 belum siang-siang kali, belum pagi saya. Tapi sudah mendekati memang. Benar. Terus kalau mau sholat subuh, ini ceritanya telat bangun, sholat subuh. Terus sholat wajibnya saja apa sholat sunnah dulu Ustaz? Misalkan kebiasaan mungkin kita ada sholat sunnah qobliyah dulu 2 rakaat segala macam. Apakah ini kita lakukan juga atau tidak kalau udah bangunnya telat kayak gini Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan juga pendengar Radio Risalah dan seluruh penonton dimanapun antum berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang setia dan terus memantengi acara demi acara yang disajikan di Salam TV, terutama acara kesayangan kita ini, acara Tanya Ustadz. Iya, tanya jawab ya. Tanya jawab. Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz Nasriyadi tadi bahwa kita senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya jalur Gaza, agar dibantu oleh Allah, ya, diberikan oleh Allah kekuatan kepada para mujahidin dan juga diberikan oleh Allah SWT kesabaran, ketabahan, kemudian juga kemudahan bagi mereka yang sakit segera disembuhkan, yang wafat dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala syahid, dan mereka yang masih luka segera disembuhkan, mereka yang masih hidup dilindungi, dijaga oleh Allah SWT. Dan kita berdoa kepada Allah agar musuh-musuh Islam, terutama Yahudi, Al-Ghasimin yang merampas, yang zalim, yang mereka ini menganiaya dengan tanpa hak, ya, rakyat Palestina terutama wanita dan anak-anak, segera diadab oleh Allah SWT, diberikan adabnya yang keras dan kuat sehingga menghancurkan, mematikan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke pertanyaan tadi bahwa seorang ibu bertanya telat sholat subuh, ya. Sekarang ini kalau kita di Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang, Tanjung Merawal lebih khusus, wabil khusus lagi Desa Bangun Sari, gitu kan? Biar tahu saya. Iya, biar tahu, gitu kan? Sekarang subuh kita saya lihat 4.52. Iya, 4.52. 4.52 itu berarti kan kalau jam 6 itu sudah hampir habis dia, karena mulai terang. Iya, 6.10 saya kira atau 6.11 dia udah ini. Udah terbit matahari gitu. Jadi artinya sudah di ujung-ujung, meskipun dari sisi ini belum, ya. Tapi nggak tahu kita ini kalau ininya ini secara lebih pasnya jam berapa, tetapi kalau jam 6 di sini udah terang kayaknya. Udah hilang ini terbit matahari itu kayaknya sudah mulai gitu. Udah mulai persiapan lah gitu kira-kira, ya. Persiapan mau keluar. Iya, mau keluar kan gitu. Udah mau tulu oil syams gitu kan. Nah, bagi yang meninggalkannya karena mungkin satu hal dan beberapa hal di dalam hadis Nabi SAW itu direkam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadisul muttafaqun alaihi, kata Nabi SAW, man nasiya salatan au nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran ceritanya, ketiduran atau dia lupa memang, gitu kan, dari melakukan sholat, maka dia sholat ketika dia mengingatnya, dan tidak ada kafarat lain kecuali itu. Gitu kan. Nah, jadi bagaimana Ustaz? Ya udah dilaksanakan aja. Bagi orang yang seperti itu keadaannya, ketika dia lupa atau ketiduran, bagi dia itulah waktunya. Ketika dia ingat itu, itulah bagi dia. Mau jam 6, mau jam 7. Enggak masalah, mau jam 9 juga enggak ada masalah. Benar. Bagi dia itu, bagi dia, ya. Jangan digeneralisir. Oh, berarti boleh. Bukan. Ini sifatnya kondisional. Artinya kondisional maksudnya ini terkhusus bagi mereka doang gitu. Bagi mereka yang tertimpa tadi itu, mungkin ketiduran atau kelupaan gitu kan. Nah, ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Suatu saat beliau pulang dari peperangan, dan itu mereka tidur sudah larut malam. Dan Nabi SAW dan para sahabat itu ternyata qadarullah ketiduran. Meskipun Bilal udah mengatakan, ya Rasulullah saya yang bangunkan. Rupanya Bilal juga ikut tiduran. Karena Bilal kan tukang adzan gitu kan. Ya qadarullah namanya, itulah mereka para sahabat. Itulah Nabi SAW dan para sahabatnya gitu kan. Mereka itu ketinggalan sholat subuh, atau kita katakan terlambat sholat subuh, karena memang melakukan ibadah malamnya. Kita ini, ya, kita ini nggak sholat subuh bukan karena ibadah,
Karena nonton bola, nonton yang tak apa, main game segala macam, lambat subuh gitu. Ini kan tercela gitu. Iya. Jadi Nabi SAW dan para sahabatnya bukan karena main-main, bukan karena hal-hal akhirat, ini perang di jalan Allah juga gitu. Iya. Sama seperti Nabi Ibrahim dan Ismail, itu bangun Ka'bah, yang merintahkan itu Allah. Yang Ka'bah yang dibangun ini adalah Ka'batullah gitu kan. Demikian pun mereka tetap berdoa, ya Allah terima amalan kami ini. Padahal Allah yang nyuruh. Benar. Untuk yang dibangun adalah Ka'bah untuk Allah. Iya. Demikian pun mereka, artinya inilah bentuk rasa khawatir mereka, jangan amarah mereka tidak berterima dan seterusnya. Intinya bahwa Nabi SAW waktu itu ketika terbangun, dan disebutkan dalam riwayat itu mereka terbangun karena panasnya matahari. Iya. Artinya bukan sekedar terbit doang, sudah menyengat gitu kan. Maka mereka ini terbangun. Namanya kecapean, kelelahan ya. Ya namanya perjalanan dan juga baru siap perang gitu kan. Nah, kata Nabi SAW ketika bangun diperintahkan para sahabatnya untuk berpindah. Karena itu kata Nabi itu tempat syaitan. Sehingga mereka ini kelewatan subuhnya. Pindah, lalu mereka melaksanakan qobliyah subuh, baru mereka sholat subuh berjamaah. Bagi mereka, ya itulah waktunya. Bagi yang seperti itu, iya, itulah waktunya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi di pertanyaan tadi, bagaimana? Apakah sholat sunnahnya, qobliyah subuhnya, ya itu diambil, ya diambil. Bagi dia itulah waktunya. Kalau mau diambil ya. Iya, kalau memang diambil namanya juga sunnah kan. Kalau memang diambil ya silahkan. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu mengambil sunnah karena itu sunnah. Kalau orang sekarang meninggalkan sesuatu karena itu sunnah. Iya. Itu bedanya. Benar. Orang dulu melakukan itu memang karena sunnah gitu. Kalau sekarang ini meninggalkan sunnah karena memang dia sunnah. Beda kan? Iya, karena memahami konteks, memahami sunnah itu beda. Beda, itu dia gitu. Iya. Dulu itu karena ya kita asalakan ini kan sunnah Nabi. Sekarang enggak, ini sunnah doang kok. Meninggalkan enggak berdosa, bukan berpahala katanya. Ya itu, tapi kan semangat ini yang mau kita ukur. Artinya kalau orang yang menjaga sunnah aja dijaganya, wajibnya pasti. Tapi kalau orang sudah main-main dengan sunnah pun sudah mulai ditinggalin, fardu pun itu akan berefek, berdampak. Goyang-goyang dikit aja. Udah mulai goyang. Iya. Begitu. Jadi intinya apa yang disampaikan apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi, tetap ya dia melakukan itu ketika dia ingat tadi, ketika dia bangun tadi, dan juga diambil sholat sunnahnya kalau mau melakukannya. Kalau enggak ya cuman subuh doang Ustaz, ya tafadhol. Begitu, Allah Ta'ala.